Halo semuanya, perkenalkan saya Yopi Suasragi dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, program studi Ilmu Keolahragaan. Di sini kita akan mengulas sedikit tentang artrologi. Apa itu artrologi? Artrologi merupakan salah satu cabang ilmu anatomi yang mempelajari tentang sendi atau artikulasi, yaitu tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Hal ini menyangkut tentang studi tentang struktur, fungsi, klasifikasi, dan berbagai kondisi penyakit yang dapat menyerang sendi. Dalam artrologi, sendi diklasifikasikan berdasarkan derajat pergerakannya, seperti sendi fibrosa yang bersifat untuk dapat bergerak, sendi cartilago yang bersifat sedikit bergerak, dan sendi sinoval yang bersifat dapat bergerak bebas. Sendi diklasifikasikan berdasarkan berbagai faktor, salah satunya berdasarkan derajat pergerakan yang memungkinkannya. Berikut ini adalah klasifikasi sendi berdasarkan tingkat pergerakannya. Yang pertama adalah sendi fibrosa atau sinartrosis. Sinartrosis atau sendi fibrosa merupakan sendi yang tidak bergerak atau pergerakannya sangat terbatas. Contohnya sendi sutura antara tulang tengkorak, sendi antara tulang kering dan tulang betis pada tungkai atau yang biasa disebut dengan syndesmosis. Kedua adalah sendi cartilago atau ampiartrosis. Sendi ini merupakan sendi yang pergerakannya sedikit. Contohnya ondrosis, sendi yang disatukan oleh tulang rawan hialin seperti antara tulang rusuk dan ST. Ketiga adalah sendi sinoval. Diartrosis, sendi yang pergerakannya bebas. Ciri-cirinya adalah terdapat rongga sendi yang terisi oleh cairan sinoval yang memungkinkannya terjadi pergerakan yang lebih luas. Contohnya yang pertama adalah jenis sendi engsel atau dalam bahasa Inggris disebut dengan H-joint. Sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan satu arah, seperti pintu. Contohnya sendinya adalah sendi siku dan sendi lutut. Kemudian adalah sendi pelana, sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan dua arah. Contohnya sendi antar tulang karpal dengan tulang metakarpal pada ibu jari. Sendi jari, sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah. Contohnya sendi bahu. Kemudian ada sendi putar, sendi yang memungkinkan gerakan memutar pada satu sumbu. Contohnya sendi antar tulang atas dengan sumbu tungkai. Kemudian ada sendi yang memungkinkan gerak geser atau perpindahan kecil. Contohnya adalah sendi tulang karpal dengan pergelangan tangan. Kemudian ada sendi elipsoid, sendi yang memungkinkan gerakan memutar pada satu sumbu. Contohnya sendi antar tulang karpal dengan pergelangan tangan yang memungkinkan gerakan dua arah tanpa rotasi. Misalnya sendi antar tulang radius dan tulang karpal di pergelangan tangan. Klasifikasi ini membantu dalam memahami cedera penyakit tertentu. Berikut diskusi kita tentang antropologi. Sekian dan terima kasih.